Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena perkenannya kita ada sebagaimana ada. Dan kerinduan kita adalah mendengar firman Tuhan sebagai landasan hidup kita hari ini. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Hormat puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu, tentu menentukan sikap hidup kami hari ini. Karena itu Tuhan, berkenanlah dengan kuasa-Mu dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengar dalam Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 4. Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikian firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yahuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah hatimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit ketan hatimu, hai orang Yahuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan berkenan kepada kita pagi ini, dan kita dibawa ke dalam renungan. Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan masih memberi kesempatan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mendengar tema kita, Tuhan masih memberi kesempatan. Tentu ini menggugah hati kita, menggugat hati kita, dan bagaimana sikap kita dalam menyatakan anugerah Allah dalam hidup kita bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Atau bagaimana sikap hidup kita ketika kita mengetahui Tuhan masih memberi kesempatan. Pertama yang mau disentuh adalah ada satu kesadaran membangun hidup dalam relasi dengan Tuhan. Paling tidak ada kontemplasi dalam hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan membangun satu kesadaran. Di ayat 2, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikian firman Tuhan. Tentu ada yang dikoreksi Allah dalam hidup mereka. Firman Tuhan mau membawa kita kepada hati yang keras, perlu dibajak agar dapat menerima benih firman dan menghasilkan buah. Artinya hati yang keras perlu dilembutkan, atau seperti ibarat orang membajak sawah.
Nah, hati yang keras perlu dibajak agar dapat menerima benih firman dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, ayat 4 di sana memberikan gambaran kita bahwa bangsa Yahudi mengandalkan ritual keagamaan lahiriah mereka dan bukan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Tuhan menginginkan kebenaran dari dalam hati umat Allah. Dan itulah yang mau disentuh oleh Tuhan, bagaimana Tuhan masih memberi kesempatan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas ini adalah wujud dari kasih sayang Tuhan. Atau Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan menginginkan kita untuk memahami bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Nah, kalau Tuhan masih memberi kesempatan, maka Tuhan itu sayang kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Mengapa saudara-saudara? Karena kita sadar bahwa kita adalah wujud dari apa yang Tuhan katakan. Kita adalah gambar Allah dan rupa Allah. Dan Allah tidak menghendaki kita untuk binasa. Karena itu Dia mengingatkan kita melalui Nabi Yeremia selalu berseru agar umat Tuhan kembali kepadanya. Dan itu dijelaskan dalam bacaan kita. Jika engkau mau kembali, berarti mengajak, menyadari kehidupan apa yang dilakukan umat Allah, menyadari apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghendaki mereka kembali kepada Tuhan, yaitu hati kepada Tuhan. Nah, banyak orang percaya saudara-saudara hanya melakukan agamanya secara ritual saja. Artinya hatinya tidak menyentuh apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, maksud Yeremia adalah agar umat sungguh-sungguh menyadari dan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan ritual keagamaan secara lahiriah, tetapi mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Nah, karena Tuhan menginginkan kebenaran dari dalam hati yang sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau saudara-saudara kita dikatakan orang percaya, maka kita harus melakukan apa kehendak Allah. Sebab dengan kepercayaan itu kita meletakkan landasan hidup kita kepada Allah. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kita boleh memahami Tuhan masih memberi kesempatan, maka kita membangun satu kesadaran akan hidup. Dan itu berarti Tuhan masih memberi pengasih dan penyayang bagi kita. Dan kita melakukan apa yang adil, apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam ayat 3 atau ayat 2, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan kebenaran, maka Allah akan memberkati engkau. Sungguh luar biasa bagi kita saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang kita lakukan yang tidak sesuai kehendak Allah, kembalilah kita. Artinya bertobat, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Misalnya bekerja, kita meraih berkat. Dan berkat itu
menjadi bahagian hidup kita dan bagi sesama kita. Dan itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, kesadaran inilah yang membawa kita pada Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Jadi kesempatan ini dalam ruang dan waktu Tuhan izinkan bagi kita untuk meraih berkat, dan kita juga mempergunakan, menyisihkan hasil-hasil pekerjaan kita untuk sesama kita. Dan itu juga berarti memberi kesempatan kita untuk berlaku adil, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Allah telah menyatakan kesetiaan dan kebenaran dan keadilannya, agar kita memiliki itu. Di dalam Kristus kita memiliki kesetiaan yang dikaruniakan kepada kita. Di dalam Kristus kita dibenarkan, dan kebenaran itu menjadi bahagian hidup kita untuk melakukan kebenaran. Yang ketiga, di dalam Kristus melakukan keadilan dan menjadi milik kita keadilan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, bersikap adil. Misalnya soal berkat. Berkat bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga bagi orang lain. Dan itu dititipkan bagi kita juga dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Kristus Tuhan telah mengaruniakan kita, memberi kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mari saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau masih memberi kesempatan bagi kami hari ini untuk menikmati kehidupan ini dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan atas kami, dan kami menjadi saksi bagi hidup kami atas kasih karunia-Mu. Tuntunlah dan berkatilah kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan itu hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Immanuel. Teguhkan hati kita. Buka hati kita untuk Tuhan bekerja dalam hidup hari ini. Selamat beraktivitas.